Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rika Dwi Ariningsi dan rekan saya Bagas Abrianto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu tentang teori budaya organisasi. Teori budaya organisasi dibangun secara komunikatif oleh praktif, organisasi dan budaya berbeda untuk setiap organisasinya. Menurut para ahli, teori pemahaman organisasi tentang individu lebih penting daripada mengeneralisasikan dari satu perangkat perilaku atau nilai-nilai di seluruh organisasi. Simbol budaya organisasi ini bisa dikategorikan umum beserta contoh spesifiknya. Tabel berikut menjelaskan tentang contoh simbol-simbol pada asumsi kedua teori budaya organisasi, yaitu penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Contohnya dalam kategori umum, satu adalah simbol fisik. Contohnya itu seni, desain, logo, bangunan, dekorasi, pakaian, penampilan, benda material. Yang kedua, contoh kategori umum adalah simbol perilaku. Contohnya itu dengan melakukan upacara, ritual, tradisi, kebiasaan, penghargaan, hukuman, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang ketiga yakni kategori umum, simbol verbal, yaitu contohnya tuh kayak anekdot, kayak lelucon, jargon, nama-nama sebutan, penjelasan, kisah, mitos, sejarah, dan metafora, dan lain-lain lah istilahnya. Pendapat teori budaya organisasi, metafora budaya atau disebut juga dengan dari jaring laba-laba dan organisasi. Pada awalnya mengacu pada persiapan ladang untuk merawat tanaman dan hewan. Hal tersebut ditafsirkan sebagai pendorong pertumbuhan ketika kita mengontekstualisasikan budaya dalam sebuah organisasi. Namun budaya organisasi juga termasuk apa yang kita tidak bisa lihat, seperti yang kita singgung sebelumnya yaitu keyakinan, prioritas atau BRIMER 2012. Jaring tersebut dibuat ketika orang melakukan bisnis dengan menafsirkan dunia agar bisa dimasuk akal. Asumsi-asumsi teori budaya organisasi. Di sini ada 3 asumsi yang memandu teori budaya organisasi. Asumsi ini perlu diingat keragaman dan kompleksitas kehidupan manusia. Yaitu contohnya satu, anggota organisasi menciptakan dan memelihara rasa bersama dari realitas organisasi dan menghasilkan pemahaman lebih baik dari nilai organisasi. Yang kedua itu penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting untuk budaya organisasi. Yang ketiga itu budaya berbeda-beda di organisasi dan interpretasi tindakan dalam budaya ini yang beragam. Pemahaman etnografi atau yang disebut dengan melebih-melebihkan. Sarjana Komunikasi dan Studi Kinerja Dwight Conway pada tahun 1992 dan 1994 mempelajari salah satu yang penting menarik dari semua topik penelitian dalam komunikasi. Gertz 1973 berpendapat bahwa untuk memahami budaya orang harus melihatnya dari sudut pandang anggota. Gertz percaya peneliti harus menjadi ahli etnografi. Di sini etnografi merupakan metodologi kualitatif yang mengungkap dan menafsirkan artefak cerita ritual dan praktik-praktik untuk mengungkapkan makna dan budaya. Kinerja komunikatif, Pacanowski dan O'Donnell Trujillo tahun 1982 berpendapat bahwa anggota organisasi mengekspresikan kinerja komunikasi tertentu yang menghasilkan budaya organisasi yang unik. Kinerja ritual, kinerja komunikasi yang terjadi teratur dan berulang-ulang yang disebut dengan kinerja ritual adalah ritual performance. Ritual mencakup 4 jenis yaitu pribadi, tugas, sosial, organisasi. Ritual pribadi atau personal rituals mencakup hal-hal rutin yang Anda dilakukan setiap hari di tempat kerja. Misalnya banyak anggota organisasi secara teratur memeriksa pesan suara atau surel ketika mereka mulai bekerja setiap hari. Sedangkan kalau ritual tugas atau task ritual adalah perilaku rutin yang terkait dengan pekerjaan seseorang. Ritual tugas menghasilkan penyelesaian pekerjaan, misalnya ritual tugas karyawan Departemen Kendaraan Bermotor termasuk menetipkan pemeriksaan mata dan ujian tertulis, mengambil foto dan dari calon pengemudi, administrasi tes pengemudi, memverifikasi ansuran mobil, dan cerita-cerita di mana karyawan berbagi satu dengan yang lain mengumpulkan biaya.
Sedangkan kalau ritual sosial itu sosial atau yang disebut dengan social rituals merupakan rutinitas verbal atau non-verbal yang biasanya mempertimbangkan interaksi dengan orang lain. Contohnya itu beberapa anggota organisasi berkumpul untuk waktu bersenang-senang atau happy hour di bar pada hari Jumat atau merayakan akhir minggu akhir pekan lah. Kinerja gairah, bercerita metafora dan pidato berlebih-lebihan. Contohnya ini adalah perusahaan yang paling tidak menghargai saya. Yang kedua itu ikuti rantai komando atau hal itu akan melihat leher Anda. Eh, Sedangkan kalau kinerja politik itu pengendali kekuasaan dan pengaruh bos yang galak, ritual intimidasi, penggunaannya informan atau tawar-menawar. Kalau sedangkan kinerja enkulturasi itu kompetisi yang diperoleh selama karir organisasi, peran belajar atau mengajar, orientasi wawancara. Yang terakhir adalah kinerja hasad, research performance, cerita-cerita organisasi yang anggotanya antusias berhubungan dengan orang lain. Seringkali orang-orang dalam organisasi menjadi bersemangat menceritakan cerita mereka. Misalnya satu ya, pengalaman Adam yang bekerja di toko retail nasional. Adam dan rekan-rekan kerjanya mendengar dan menceritakan kembali cerita tentang supervisor departemen itu yang sangat aneh. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Bagas Abrianto. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih dari Rica. Saya akan melanjutkan presentasinya. Kinerja sosial. Kebalikan dengan kinerja bergairah, seperti Adam yang tampaknya kurang memperhatikan pangkal cerita, kinerja sosial, social performance, adalah ekstensi umum kesopanan, kesantunan, dan kesopanan yang digunakan untuk mendorong kerjasama antar anggota organisasi. Lalu kinerja basa-basi ini mungkin terlihat sepele, namun seringkali sulit untuk bersikap sopan ketika suasana hati yang tegang mencoba keduanya untuk tersenyum, agak tidak tulus atau mengucap selamat pagi pada orang lain. Namun kebanyakan organisasi ingin mempertahankan kesopanan profesional. Performa hasrat. Kisah-kisah organisasi yang seringkali diceritakan secara antusias oleh para anggota organisasi dengan orang lain. Contohnya yaitu seorang karyawan yang selalu menceritakan tentang atasannya kepada semua temannya secara terus-menerus, bahkan selama beberapa tahun. Performa sosial merupakan perpanjangan sikap santun dan kesopanan untuk mendorong kerjasama di antara anggota organisasi. Contohnya adalah dengan hal kecil berupa senyum atau hanya sekedar sapaan yang dilakukan seluruh anggota menjadikan sebagai budaya dalam sebuah organisasi. Lalu performa politis. Perilaku organisasi yang mendemonstrasikan kekuasaan atau kontrol. Kebanyakan organisasi bersifat hierarkis, yaitu harus ada seseorang yang menjadi penguasa untuk mencapai segala sesuatu dan memiliki cukup kontrol untuk mempertahankan dasar-dasar yang ada. Ketika sebuah organisasi terlihat dalam performa politis, mereka mengkomunikasikan keinginan untuk mempengaruhi orang lain. Namun, hal ini tidak selalu berdampak buruk. Performa enkulturasi merujuk pada bagian anggota mendapatkan pengetahuan dan keahlian untuk dapat menjadi anggota organisasi yang mampu berkontribusi. Performa ini dapat merupakan suatu yang bersifat hati-hati maupun berani. Performa ini mendemonstrasikan kompetensi seorang anggota dalam sebuah organisasi. Ada lagi konsistensi logis. Konsistensi logis merujuk pada pemikiran bahwa teori harus mengikuti peraturan logis dan tetap konsisten. Panchanowski dan O'Donnell memegang teguh keyakinan mereka bahwa budaya organisasi
sangat kaya dan beragam. Walaupun demikian, teori ini kurang dalam hal konsistensi. Einstein dan H.L. Gödel mengamati bahwa teori ini bergantung sepenuhnya pada makna yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota organisasi. Ada lagi heurisme. Daya tarik teori ini begitu luas dan jauh sehingga menyebabkan teori ini bersifat heuristik. Teori ini telah mempengaruhi banyak ilmuwan untuk mempertimbangkan mengenai budaya organisasi dan bagaimana mereka mengajarkan hal ini. Kegunaan teori ini berguna karena informasinya dapat diterapkan pada hampir semua karyawan di dalam sebuah organisasi. Teori ini menjadi berguna karena terdiri dari banyak informasi dan teori, memiliki hubungan langsung bagaimana karyawan bekerja dan identifikasi mereka terhadap lingkungan kerja mereka. Interaksi, tradisi komunikasi, retoris, semiotik, fenomenologis, sibernetika, sosiokultural, dan kritis. Konteks komunikasi, interpersonal, kelompok kecil, organisasi, publik atau retoris, massa atau media, dan kultural. Pendekatan untuk mengetahui, positivitis, empiris, interpresif atau hermeneutika, kritis. Kritik, kriteria evaluasi, ruang lingkup, konsistensi, logis, parsimoni, utilitas, kemampuan uji, turis, uji waktu. Di bagian ini, konsistensi logis. Konsistensi logis merupakan dari model tidak harus diketahui, hanya mengacu pada gagasan bahwa teori harus mengikuti peraturan logis dan tetap konsisten. Menurut Panchowski dan O'Donnell, Trujillo mencoba untuk tetap setia pada keyakinan mereka bahwa budaya organisasi kaya dan beragam. Mereka merasa bahwa mendengarkan kinerja komunikatif anggota organisasi itu adalah di mana kita harus mulai dalam pemahaman budaya perusahaan. Ini adalah dasar yang banyak teori mendapatkan momentum. Utilitas. Teori ini sangat berguna karena informasi berlaku untuk hampir setiap karyawan dalam suatu organisasi. Pendekatan ini berguna karena banyak informasi dari teori, misalnya simbol, cerita, ritual. Heurisme. Daya tarik teori budaya organisasi telah jatuh dan luas menghasilkan sebuah teori heuristik. Para peneliti berfokus pada beberapa tema teori yang fundamental dalam penelitian yang meneliti tentang inisiatif rekayasa. Template 2012. Fasilitas kampus, Harris dan Calhoun 2008. Peran gender, Lester 2008. Sekarang ini telah mengetahui para sarjana untuk mempertimbangkan budaya organisasi, bagaimana mereka mengejar kelas mereka. Messerschmitt, Keaton, dan Bissell 2009. Di samping relevan bagi kita yang berada di arena pendidikan, teori ini telah digunakan untuk mempelajari kisah-kisah mahasiswa tingkat akhir dan persepsi mereka tentang menyesuaikan diri di perguruan tinggi. Kramer dan Berman 2001.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya Bagas Abrianto dan kawan saya Ika Dwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.